Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adinda Alivia Putri dari Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Jadi di video kali ini saya akan membahas dan memperagakan salah satu gerakan dasar tubuh manusia, yaitu fleksi sendi siku atau yang biasa disebut dengan gerakan menekuk lengan. Dan di sini kita akan mengenali struktur tulang, otot, sendi yang terlibat dalam gerakan ini. Apa sih yang kalian tahu tentang gerakan fleksi? Jadi, fleksi adalah gerakan yang memperkecil sudut antara dua tulang. Pada fleksi siku, sudut antara lengan atas atau yang biasa disebut dengan humerus dan lengan bawah yang biasa disebut dengan radius dan ulna menjadi lebih kecil seperti saat kamu mengangkat beban atau menekuk lengan untuk menyentuh bahu. Pertama yaitu posisi tegak. Lengan lurus di samping tubuh. Perlahan, tekuk lengan di siku hingga telapak tangan mendekati bahu. Tahan beberapa detik, lalu luruskan kembali. Struktur tulang-tulang yang terlibat dalam gerakan fleksi siku yaitu terdapat 3. Yang pertama ada humerus, yang kedua ada radius, dan yang ketiga ada ulna. Untuk humerus adalah tulang lengan atas, dan radius dan ulna yaitu 2 tulang lengan bawah. Ketiga tulang ini membentuk sendi siku, tempat terjadinya gerakan fleksi dan ekstensi. Otot yang bekerja saat fleksi siku yaitu terdapat 3. Yang pertama ada bicep brachii, yang kedua ada brachialis, dan yang ketiga ada brachioradialis. Untuk bicep brachii yaitu otot besar di depan lengan atas yang berperan utama untuk menekuk siku. Lalu untuk otot brachialis terletak di bawah bicep juga membantu untuk menekuk siku. Dan yang terakhir ada brachioradialis yang merupakan otot di lengan bawah yang membantu fleksi, terutama saat posisi tangan netral seperti posisi berjabat tangan. Saat fleksi, otot-otot ini berkontraksi menarik tulang lengan bawah ke arah lengan atas. Sendi yang berperan dalam fleksi siku yaitu sendi siku atau yang biasa disebut dengan articulatio cupiti, yaitu sendi engsel atau Henck's joint yang menghubungkan humerus dengan radius dan ulna. Sendi ini hanya memungkinkan gerakan satu arah, yaitu fleksi yang biasa disebut dengan menekuk dan ekstensi yang biasa disebut dengan meluruskan. Nah, di sini kalian bisa membayangkan sendi siku seperti engsel pintu. Saat otot di sebelah kiri berkontraksi, dia menarik lengan bawah ke atas sehingga sendi bergerak. Sebaliknya, saat otot di sebelah kiri yang di belakang lengan atas berkontraksi, lengan bawah bergerak. Jadi, gerakan fleksi siku sangat penting dalam aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengangkat barang, makan dan minum, menulis, dan memakai pakaian. Tanpa kita sadari dan tanpa koordinasi tulang, otot, dan sendi, gerakan sederhana ini tak mungkin terjadi dan tidak mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini aku juga mau nambahin nih teman-teman, selain gerakan fleksi siku itu ada gerakan apa aja sih? Jadi, contohnya yaitu ada gerakan ekstensi. Untuk ekstensi adalah gerakan meluruskan atau memperbesar sudut di antara dua tulang. Untuk contohnya yaitu ada meluruskan kaki di lutut saat kita berdiri. Untuk tulang yang terlibat yaitu ada femur atau yang biasa disebut dengan paha, lalu tibia dan fibula atau yang biasa disebut dengan betis. Untuk otot yang terlibat yaitu ada quadriceps femoris, untuk sendi yang terlibat yaitu ada sendi lutut atau yang biasa disebut dengan sendi engsel. Dan selanjutnya itu ada gerakan abduksi dan aduksi. Untuk gerakan abduksi ada
adalah gerakan menjauhkan anggota tubuh dari garis tengah tubuh. Untuk contohnya yaitu mengangkat lengan ke samping untuk membentuk huruf T. Lalu untuk tulang yang terlipat yaitu ada humerus dan scapula atau yang biasa disebut dengan tulang belikat. Lalu untuk otot yang terlipat yaitu ada otot deltoid, dan sendi yang terlipat yaitu ada sendi bahu atau yang biasa disebut dengan sendi peluru. Untuk selanjutnya yaitu gerakan aduksi. Gerakan aduksi adalah gerakan mendekatkan anggota tubuh ke garis tengah tubuh. Untuk contohnya yaitu menurunkan lengan kembali ke samping tubuh. Untuk tulang yang terlipat yaitu ada humerus dan scapula. Lalu untuk otot yang terlipat ada pectoralis major dan latimus dorsi. Untuk sendi yang terlipat yaitu sendi bahu atau yang biasa disebut dengan sendi peluru. Dan yang terakhir itu ada gerakan rotasi. Gerakan rotasi adalah gerakan memutar bagian tubuh pada sumbunya. Contohnya yaitu gerakan memutar kepala dari kiri ke kanan. Lalu untuk tulang yang terlipat yaitu ada tulang leher atau yang biasa disebut dengan vertebra cervicalis, dan otot yang terlipat ada sternocleidomastoid atau otot leher lainnya. Lalu untuk sendi yang terlipat adalah sendi atlantoaksial antara tulang atlas dan aksis. Jadi kesimpulan pada gerakan fleksi siku yaitu tulang yang terlipat yaitu humerus, radius, dan ulna. Otot yang terlipat yaitu biceps brachii, brachialis, dan brachioradialis. Dan sendi yang terlipat yaitu ada sendi engsel siku atau yang biasa disebut dengan articulatio cubiti. Nah, kerjasama sistem rangka, otot, sendi inilah yang memungkinkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas secara mudah dan efisien. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video anatomi berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.